Warganet dan mahasiswa. Hari ini saya mau menyampaikan kuliah tentang teori negara. Secara khusus bicara pengertian negara sebagai institusi, dan secara khusus lagi bicara mengenai hubungan antara negara dan pemerintah. Dalam hukum, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal ada konsep kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Kalau di Indonesia itu dijabat oleh satu orang, yaitu presiden, dan Anda bisa menelusuri dalam konstitusi apa yang membedakan antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Kalau di tempat lain yang di monarki konstitusional itu kepala negara adalah raja atau ratu, dan kepala pemerintahan itu Perdana Menteri ya, yang sehari-hari melakukan eksekusi untuk melayani rakyat, itu namanya kepala pemerintahan. Tapi konsep kepala itu juga penting untuk kita gunakan memahami perbedaan antara negara dan pemerintah. Ini kita mengikuti jalan pikiran Quentin Skinner, tapi saya agak berbeda dengan dia dalam memahami makna pemerintah dan negara ini. Kita bisa membayangkan tubuh manusia. Ini analogi ya. Ada kepala, ada tubuh, ada kaki dan tangan. Kepala itu identik dengan pemerintah. Lalu negara itu ya seluruh tubuh itu. Nah, ada persoalan memang apakah kepala ini otonom atau mandiri. Dia bisa memerintah seluruh tubuh untuk bergerak. Itu sebenarnya metaforanya yang sederhana begitu ya. Artinya memang dalam sebuah kelasiman yang menggerakkan seluruh tubuh itu adalah kepala itu. Dan kepala itu punya otak, tapi juga nanti dalam tubuh kita punya hati. Hati itu nanti yang akan mengimbangi rasio atau nalar yang dimiliki oleh kepala. Ada beberapa cara pandang, beberapa perspektif yang membicarakan tentang hubungan antara negara dengan pemerintah. Itu sama dengan bagaimana kita memahami totalitas tubuh manusia. Yang pertama, ya totalitas tubuh kepala itu juga menjadi bagian tubuh, semua itu tubuh manusia menjadi satu ya. Tidak bisa dipotong-potong. Tidak bisa dilihat satu persatu begitu ya. Itu namanya paradigma yang lebih totalistik, integralistik, memandang bahwa pemerintah itu menjadi bagian dari manusia. Pemerintah sebagai kepala, sebagai otak itu tidak bisa otonom. Kalaupun dia mengambil keputusan itu juga harus memperhatikan dinamika aspek-aspek atau anatomi atau struktur tubuh yang lain gitu. Jadi pemerintah nggak bisa otonom ya, kepala atau otak itu nggak bisa otonom mengambil keputusan. Dalam pengertian integralistik ini, antara negara dan pemerintah itu menjadi satu. Negara adalah pemerintah, pemerintah adalah negara. Sehingga ini tidak begitu jelas, padahal menurut teori ya selalu digambarkan bahwa negara itu statis, lalu pemerintah itu dinamis. Pemerintah itu bisa berganti setiap 5 tahun, kalau negara itu
ya abadi. Negara memiliki konstitusi yang masih sangat abstrak, kemudian yang namanya pemerintah itu running atau melarikan atau menjalankan konstitusi itu dengan cara melakukan perbuatan politik untuk membuat hukum. Hukum itu undang-undang ya. Jadi undang-undang ini adalah berisi tentang politik gitu ya, melalui proses politik. Tapi kalau sudah ditetapkan menjadi undang-undang itu artinya hukum yang kemudian bekerja. Sehingga setiap kegiatan pemerintah itu harus didasarkan pada hukum. Oleh konstitusi ini disebut sebagai negara hukum, atau kalau orang Anglo-Saxon itu bicara tentang pemerintahan hukum atau rule of law gitu. Nah, dalam paradigma integralistik ini begitu ya. Jadi ini negara itu sangat dominan seluruh totalitas tubuh itu. Jadi pemerintah hanya menjadi bagian, dia menjalankan apa yang sudah digariskan oleh negara. Dan ini pernah dipikirkan oleh salah satu pendiri Republik kita, namanya Profesor Supomo, tentang negara integralistik. Tapi ini dikritik oleh banyak orang karena negara integralistik itu ya semuanya serba negara. Jadi lebih mendekati fasis, lebih mendekati totalitarian, sehingga tidak begitu mengenal konsep hak-hak warga negara. Ya, hak warga negara tidak begitu diperhatikan, dan aspek pemerintah pun juga tidak begitu diperhatikan. Ekstrim dari paradigma integralistik ini adalah despotisme atau monarki ya. Monarki. Di sana tidak jelas perbedaan antara pemerintah dan negara. Ya, pemerintah itu ya negara, negara itu dan pemerintah, dan semuanya terkumpul di tangan seorang despot. Raja itu despot ya. Despotisme itu kekuasaan tanpa hukum, melainkan pada kehendak seorang despot atau seorang raja itu. Nah, ini melahirkan begitu banyak konsep. Ada dinasti, ada family state, negara keluarga, atau patrimonial ya, menurut bahasa Max Weber itu ya, patri itu bapak gitu ya. Jadi semua aspek penyelenggaraan pemerintah atas negara itu berada di tangan bapak itu. Ini contoh ini kita bisa ambil di zaman kerajaan dulu, tetapi yang namanya Orde Baru juga mempraktikkan seperti itu. Pemerintah itu bukan milik rakyat, kepala itu tidak berdasarkan pada mandat dari seluruh tubuh, atau pemerintah itu kepala itu mengambil keputusan tanpa memperhatikan seluruh organ-organ tubuh, tapi ya didasarkan pada mekanisme atau prinsip despotisme tadi. Ya, jadi tidak mengenal konsep kerakyatan dan konsep kewargaan. Kalau kita membahas tubuh secara lebih filosofis, kan berarti ada rakyat, ada pemerintah, ada negara, dan ada warga. Yang itu nanti kita akan bahas satu model yang lain dari situ ya. Itu kita kembalikan ke hakikat manusia, baik manusia sebagai makhluk biologi maupun makhluk-makhluk yang lain. Ben Anderson itu mengatakan ya, Orde Baru itu negara lama. Dilihat pengalaman sebelumnya, negara lama itu bisa kolonial dan juga Mataram. Jadi Orde Baru itu menggabungkan antara Mataram yang despotik gitu ya, dengan
negara kolonial yang birokratik. Dan Soeharto itu menjadi seorang despot, seorang diktator, seorang autokratis yang menguasai segala aspek pemerintahan, negara, dan seterusnya gitu. Nah ini teman-teman, para warganet dan mahasiswa, ini yang pertama ya, pola yang pertama. Ini pola yang sangat tidak baik ya. Kalau kita kembalikan ke hakikat manusia, manusia itu kan punya kepentingan, punya nafsu yang pertama, yang kedua punya nalar, punya akal budi, akal sehat, dan yang ketiga itu punya nilai. Malaikat punya nilai banyak sekali. Malaikat tidak punya nafsu, interest atau kepentingan seperti setan begitu ya. Nah, ini yang model yang pertama ini lebih cocok dinamai model pemerintahan setan ini. Model negara yang setan ya, yang tidak mengenal manusia secara lebih baik gitu ya. Ya, nanti kita juga akan bahas ada model-model yang apa namanya pemerintahan yang malaikat, tetapi juga ada yang pemerintahan manusia itu yang apa sih gitu ya. Yang pertama ya, kemudian yang kedua ini lebih soft, lebih moderat dari yang pertama, pola institusi negara tanpa pemerintah. Bukan berarti tidak ada pemerintah, bukan. Ya, di atas kertas pasti ada. Tapi prinsipnya begini, bahwa skema negara tanpa pemerintah itu artinya seluruh pemerintahan itu ya ada di tangan negara. Yang menjadi pemerintah berasal dari negara. Yang menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi menteri itu berasal dari aparat negara. Baik itu birokrat maupun dari tentara atau polisi begitu ya. Jadi tidak berasal dari rakyat yang ini kemudian menghasilkan pemahaman yang beraneka ragam gitu ya. Misalnya state qua state. Negara itu hanya untuk negara. Negara itu tidak berasal dari rakyat dan tidak untuk warga. Tapi ya untuk negara itu. Jadi kalau aparat negara, aparat pemerintah itu sibuk ya, sibuk untuk dirinya sendiri. Negara tanpa pemerintah ini punya pengalaman di negara kolonial. Negara kolonial ya. Jadi itu kan negara kolonial itu kan tidak mengandung rakyat itu, tidak mengandung wargaan. Rakyat sebagai basis kekuasaan, warga itu sebagai mandat ya. Jadi kalau human government itu kan berasal dari rakyat, lalu pemerintah itu bekerja untuk warga kan gitu. Negara kolonial, jadi bukan pemerintah kolonial ya, negara kolonial ya. Negara kolonial yang otomatis juga pemerintah. Itu berasal dari aparat. Dan aparat pada waktu itu dibangun dengan konsepsi namanya Binnenlandbestuur, ya, Binnenlandbestuur. Itu untuk orang-orang Eropa yang ada di Hindia Belanda, kemudian yang struktur yang kedua namanya Pangrechtpraja. Jadi birokrasi di kabupaten, para bupati dan bawahannya itu dianggap sebagai Pangrechtpraja, dimasukkan ke dalam struktur negara modern yang dimulai oleh Herman Daendels ya, yang berkuasa di tanah kita itu tahun 1808 sampai 1811. Jadi legacy warisan Daendels ini tidak hanya jalan pos atau jalan yang kita kenal dari Anyer sampai Panarukan di Pantura Jawa sana, tetapi para sejarawan banyak yang mengatakan bahwa Herman Daendels ini adalah bapak negara modern ya, yang dari Hindia Belanda yang kemudian diwariskan pada Indonesia kita sekarang.
Jadi yang berkuasa atas pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, yang menjadi pemerintah itu birokrasi itu. Binenlen Bestur ya, yang itu kemudian mewarisi pemahaman, pengetahuan dan praktek orang Indonesia, termasuk sarjana pemerintahan, jurusan atau program studi ilmu pemerintahan yang membesarkan saya ya. Ya ini ilmu pemerintahan ini lahirnya prematur dan cacat. Mengapa prematur dan cacat? Karena memahami pemerintahan itu dalam pengertian bestuur. Bestuur itu dalam bahasa Belanda ya. Dalam bahasa Belanda itu ada gouvernementen, ada regering, ada overhead, dan ada bestuur. Tapi yang kemudian berkembang di Belanda dan kemudian diwariskan di Indonesia, di Hindia Belanda itu adalah bestuur. Bestuur ini sebenarnya administrasi, dia bukan pemerintahan yang total ya, yang semesta. Jadi bestuur itu tidak mengenal rakyat. Artinya kalau ini dianggap sebagai pemerintahan, maka ini sebenarnya administrasi pemerintahan. Sehingga Binenlen Bestur itu sebenarnya corak pemerintahan yang hierarkis, sentralistik, formalistik, dan birokratik. Jadi itu yang dipahami pemerintahan di Indonesia itu, warisan kolonial itu terus menerus ya. Sehingga ini yang yang terjadi adalah pemerintahan itu ya administratif dan administratif dan birokratik. Ya, dan itu kemudian disebut sebagai negara kolonial ya. Tidak ada istilahnya dalam konsepsi label pemerintahan kolonial itu. Tetapi ini namanya negara kolonial. Ada sejarawan Harry William Binda dan kemudian diteruskan oleh Ruth McVeigh menyebut namanya Beamtenstaat. Jadi negara pegawai ya. Negara yang dikendalikan, diperintah oleh para pegawai. Bukan berasal dari rakyat. Ini konsep ini yang kemudian diwariskan dan diperkuat di zaman Orde Baru dan sisanya sekarang masih ada. Meskipun sekarang juga disepuh dengan model-model pemerintahan teknokratik yang dipengaruhi oleh neoliberalisme. Tetapi watak dasar gitu ya, negara birokratik, negara pegawai, jadi khasnya itu ya, birokratik pegawai gitu ya. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa misalnya begini ya, pemerintahan desa itu pemerintahan palsu. Alasannya apa? Karena dia nggak punya ASN. Jadi ini pemerintahan desa ini adalah organisasi masyarakat yang diberi fungsi pemerintahan. Lalu saya katakan yang palsu itu bukan pemerintahan desa, tapi pengetahuan Anda tentang pemerintahan. Karena sebenarnya berdasarkan histori, hakikat, sosiologi gitu ya. Ya pemerintahan itu melekat pada manusia. Setua umur manusia. Dalam masyarakat yang sangat tradisional pun itu juga dikenal pemerintahan ya. Kalau di dalam masyarakat yang berisi 50 orang atau 10 orang itu biasanya akan muncul penguasa, akan muncul pemimpin yang melakukan ruling, melakukan governing gitu ya. Nah itu cikal bakal itu pemerintah itu. Jadi pemerintah itu tidak harus dibayangkan sebagai pemerintah formal hari ini. Tetapi pemerintahan itu jauh lebih tua daripada pemerintah formal, bahkan negara bangsa modern yang formal pada hari ini. Di sisi lain, pemerintahan itu juga bicara tentang bagaimana mengatur dan mengurus kepentingan orang banyak. Ada air, ada tanah, ada hasil bumi, ya, ada lingkungan, ada kesehatan, ada keamanan, ada pertahanan ya. Itu namanya pemerintahan dan itu mengatur kepentingan ya orang banyak itu tadi. Nah, menurut aliran itu tadi, aliran Binenlen Bestur, ini ada orang yang begitu ya. Jadi pemerintahan desa itu pemerintahan palsu. Karena dia itu tradisional, dia itu tidak punya dinas, dia itu tidak punya inspektorat.
dan desa itu tidak dikelola oleh aparat sipil negara. Itu pemerintahan palsu itu. Kalau mau yang tidak palsu ya harus punya dinas, melakukan pelayanan publik gitu ya. Jadi pelayanan publik itu ya karena memang konstruksi modern ya identik dengan KTP, dengan surat menyurat, dengan puskesmas, dengan SD. Enggak begitu. Yang namanya pelayanan publik itu fungsi hakikat namanya pemerintah itu begitu. Jadi kita bisa belajar literatur entah itu Karl Polanyi atau yang mutakhir ada karya Francis Fukuyama ya. Ya fungsi pemerintah secara historis itu ya bagaimana mengendalikan elit. Satu itu yang kemudian yang kedua fungsi distribusi, mendistribusikan sumber daya atau entah itu tanah atau beras atau ikan atau apa itu kepada orang banyak ya, tentu dengan mekanisme yang berbeda-beda antara dulu dengan sekarang. Itu juga pelayanan. Menjaga, melindungi keamanan, ketentraman itu juga pelayanan ya. Jadi artinya jangan dibayangkan bahwa pelayanan itu identik dengan kantor kecamatan atau kantor organisasi perangkat daerah. Sehingga kalau ada orang mengatakan pemerintahan desa adalah pemerintahan palsu, itu justru yang palsu adalah pengetahuannya dan itu sangat dipengaruhi oleh corak Binanan Bestur ya. Jadi pemerintahan itu hanya bestur dan bestur itu ciri khasnya adalah itu tadi sentralistik, hierarkis, formalistik dan birokratik. Dan memang kalau kita kritik lebih jauh sebenarnya ya bestur itu sebenarnya bukan pemerintahan ya. Bagian kecil dari pemerintahan itu lebih tepatnya perkantoran lah itu ya, lebih tepatnya perkantoran. Jadi bukan pemerintahan yang the whole of government atau overall government ya yang berasal dari kepentingan orang banyak gitu, tetapi ya itu hanya bekerja di dalam organisasi negara, terutama ya aparat negara baik itu sipil maupun militer gitu ya. Nah, dalam kerangka negara tanpa pemerintah ini, maka pemerintah sebagai kepala tubuh ini tidak punya otonomi ya, tidak punya otonomi dan berkuasa ya tangan negara itu. Atau saya sering mengatakan ini adalah fenomena negaranisasi pemerintahan ya. Jadi pemerintahannya itu dikonstruksi, disusun dengan logika negara ya. Negara itu kan tidak punya fungsi mengatur sebenarnya, tapi fungsi utamanya adalah melayani atau mengeksekusi aturan hukum gitu ya, untuk kepentingan law and order, dan yang kedua melayani. Jadi punya fungsi yang namanya proteksi dan provisi pelayanan. Jadi negara nggak boleh sebenarnya ya, nggak boleh mengatur, membuat aturan. Yang mengatur itu siapa? Yang mengatur atau yang membuat hukum adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat. Dalam hal ini adalah pemerintah dan parlemen gitu ya, yang bisa membuat itu. Jadi birokrasi, tentara, teknokrat itu tidak bisa membuat itu. Nah, karena negaranisasi pemerintahan gitu ya, jadi pemerintahan itu dikuasai oleh negara, maka yang terjadi itu tadi adalah pemerintahan yang bercorak birokratik. Atau kalau kita mengikuti Profesor Sajipto Raharjo, yang terjadi bukan negara hukum, tapi negara peraturan. Karena peraturannya begitu banyak, semuanya sudah disiapkan oleh teknokrat dan oleh birokrat, lalu presiden, menteri gitu ya, itu lalu menandatangani gitu ya. Ya memang kalau sebenarnya sadar tentang hakikat berpemerintahan bernegara, maka itu harus dirubah, atau paling tidak ya nggak usah ditandatangani, atau ya tidak perlu membuat regulasi yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kerakyatan maupun negara hukum gitu ya. Dan dalam perjalanannya pada hari ini, negara tanpa pemerintah itu artinya pemerintah itu tidak sanggup mengontrol, mengendalikan, mengatur negara.
Jadi semuanya sudah disiapkan oleh birokrasi dan juga para teknokrat. Birokrasinya, teknokratnya jauh lebih kuat kuasanya ketimbang para menteri misalnya atau bupati misalnya. Jadi kepala pemerintahan ini datang gitu, dia sudah melihat gurita kekuasaan yang besar gitu ya. Dan ini antara juga ditempuh dengan konstruksi pejabat negara. Jadi presiden, menteri, DPR, sampai bupati itu dinina bubukkan dengan konsep pejabat negara. Padahal mereka pejabat pemerintah, mereka itu pemerintah. Mengapa pejabat negara itu dikeluarkan? Ya karena mereka dianggap sebagai bagian dari negara. Gitu. Padahal yang jauh lebih penting sebenarnya mereka itu adalah pejabat pemerintah yang harus lebih dinamis. Ya. Kalau negara atau negara tanpa pemerintah itu kan lebih statis, atau kalau tidak statis ya sebenarnya rutinitas. Nah, rutinitas itu menempel pada struktur besar negara dan lebih khusus lagi pada birokrasi. Begitu kepala pemerintahan atau pemegang pemerintahan itu duduk, dia menghadapi gurita itu, sehingga sulit untuk berbuat banyak. Ya, birokrasinya sudah sangat kuat, aturannya sudah sangat banyak, gitu. Sehingga mengapa presiden itu selalu bicara tentang hambatan kemajuan Indonesia itu terletak pada birokrasi dan regulasi. Ya memang begitu, ini karena memang warisan dari dulu, sehingga yang namanya pemerintah itu sulit untuk bergerak lebih cepat di situ ya. Dan akhirnya karena pengen cepat, pengen berhubungan dengan rakyat, kepala pemerintahan itu dia sanggup untuk merombak struktur negara. Lalu yang dilakukan apa? Menjadi populis. Ya, populis itu kan beraneka ragam ya. Ya paling tidak populis yang paling gampang itu suka belusukan pada rakyat, berkomunikasi langsung sama rakyat, membuat program-program yang menyasar langsung sama rakyat dengan cara melompati. Gitu. Bukan mengubah struktur birokrasi, tapi melompati gitu ya. Melompati struktur birokrasi dan itu sampai pada rakyat. Nah, saya kira itu dulu. Jadi pola yang pertama dan kedua sudah saya sampaikan dan nanti akan saya sambung lagi ke pola institusi yang berikutnya. Terima kasih. Halo para mahasiswa dan warganet. Saya lanjut ke pola institusi yang ketiga, yang ini sebenarnya merupakan transformasi dari yang kedua ya. Yang kedua, saya bicara tentang negara tanpa pemerintah, atau yang kemudian kerap disebut sebagai birokratik politik gitu ya, birokratik politik atau negara birokratik, negara kolonial, di mana negara atau birokrasi itu lebih kuat daripada pemerintah. Nah, yang ketiga ini pola pemerintah tanpa negara. Saya tadi bilang ini transformasi ya, karena kemunculan demokrasi. Memang kalau yang kedua itu memang ciri khas dalam tatanan yang otoritarian gitu ya, otoritarian. Itu dimana semuanya itu kayak struktur korporatis ditangani oleh negara dan kemudian tangan-tangan negara ini yang menjalankan pemerintahan, yang mengatur, mengurus orang banyak sekaligus juga melakukan fungsi negara, perlindungan dan pelayanan. Nah, yang pemerintahan tanpa negara ini menjadi ciri khas dalam negara demokratis baru ya. Ada ciri khasnya ketegangan ini. Ini kan bangunan besarnya disebut sebagai partai government ya. Partai government itu pemerintahan partai, itu konsekuensi dari demokrasi kan begitu ya. Yang menjadi pemerintah itu berasal dari rakyat, diorganisir oleh partai, mengikuti kontestasi melalui pemilihan umum, lalu menghasilkan pemerintah. Sehingga pemilihan umum ini menjadi arena untuk pembentukan pemerintah. Ketegangannya ya antara politisi sama birokrat, antara demokrasi
dengan birokrasi, antara politik dan administrasi. Pemerintahan itu atau pemerintah itu politik, kalau birokrasi itu administrasi. Memang ini kalau dalam demokrasi yang kuat, ini satu kontinum gitu ya, satu kelanjutan. Jadi pemerintahan itu adalah politik, hukum, dan administrasi. Jadi institusi pemegang kedaulatan rakyat itu membuat hukum mereka jalankan, terutama untuk mengatur administrasi gitu ya, dan kemudian administrasi yang menjalankan itu dalam bentuk implementasi kebijakan maupun pelayanan publik maupun kerja-kerja yang dilakukan oleh tentara maupun oleh polisi begitu ya. Ini namanya implementasi gitu kalau dalam literatur administrasi publik gitu ya. Nah, karena ketegangan ini ada dua sisi ya, ketegangan antara politik sama administrasi, demokrasi dengan birokrasi ini. Saya kira ada banyak literatur yang bisa kita kaji. Tapi saya melihat ada dua sudut pandang ya. Sudut pandang yang pertama itu in defense of administration. Jadi ini cara pandang mempertahankan birokrasi, mempertahankan namanya administrasi. Cara pandang ini mengatakan bahwa demokrasi nggak akan bisa berjalan tanpa administrasi. Administrasi itu sangat penting. Administrasi itu cabang keempat pemerintahan ya. Jadi ada eksekutif, legislatif, dan ada yudikatif. Tapi juga harus ada administrasi birokrasi. Kalau enggak, nggak bisa jalan. Dan cara pandang in defense of administration ini kan sebenarnya berangkat dari sebuah dikotomi gitu ya, yang dulu dicanangkan oleh Woodrow Wilson tahun 1887 yang kemudian beliau menjadi presiden Amerika pada masa Perang Dunia Pertama gitu. Jadi administrasi harus dipisahkan dari politik gitu ya. Administrasi nggak boleh dicampuri gitu. Tetapi administrasi itu harus punya mandat menjaga konstitusi. Kalau zaman sekarang menurut orang administrasi publik, administrator, birokrat itu harus punya public values. Jadi tidak semata-mata hanya berdasarkan pada prosedur atau pada kepentingan pribadinya, tetapi public values itu ya. Dan dari Wilson itu juga ditegaskan konsep ini ya, sepi yang pamrih rame yang gawe itu ya, yang tidak punya kepentingan tapi banyak bekerja gitu ya, atau istilahnya ini profesional ya. Jadi artinya itu birokrasi itu harus tunduk, harus taat pada siapapun yang berkuasa, pada masternya. Nah, ini ada banyak banyak studi, banyak varian pendapat bahwa demokrasi tanpa birokrasi yang nggak akan bisa jalan gitu ya. Dan salah satu poin yang sering didengar itu kalimatnya begini, when politics end, administration begin gitu ya. Ketika politik itu sudah berakhir, maka administrasi dimulai gitu ya. Ini pandangan yang membela administrasi birokrasi, dan memang dalam tatanan pemerintahan demokratis memang harus begitu. Tetapi secara empirik kan tidak begitu. Secara empirik itu dalam demokrasi yang baru itu menerima warisan model lama. Menerima warisan negara tanpa pemerintah, di mana birokrasi yang terlalu kuat gitu, atau dalam bahasanya Dwight Waldo itu namanya negara administratif ya. Jadi kehilangan politik atau administrasi atau manajemen publik yang terlalu anti politik, tapi lebih banyak bicara tentang
scientific managerialism gitu ya. Jadi managerialisme yang apa namanya scientific, yang mengabaikan kepentingan rakyat atau mengabaikan politik. Ini sering juga disebut oleh James Ferguson sebagai mesin anti politik. Jadi apapun yang diperbuat itu demi kepentingan itu ya, state co-state, atau demi kepentingan birokrasi sendiri. Itu cara pandang yang kedua, in defense of administration. Cara pandang yang kedua ini namanya in defense of politics, mempertahankan politik. Jadi politik itu ya termasuk tadi ya, yang kalimat rangkaian kalimat saya yang terakhir itu, ini menohok konsep tentang birokratik autonomy. Jadi otonomi birokrasi yang terlalu kuat gitu ya. Kalau yang pertama tadi, yang defense of administration itu kan melihat ini kegagalannya pada politik ini. Politik gagal untuk memanfaatkan birokrasi, memanfaatkan administrasi dan birokrasi untuk kepentingan politik gitu ya. Jadi ini saling menyerang begitu ya. Tapi cara pandang politik mengatakan bahwa ini birokrasinya terlalu otonom, atau istilahnya ungovernable ya. Kalau yang pertama melihat kegagalan politik itu kegagalan namanya ungovernability ya. Jadi ketidakmampuan pemerintah, ketidakmampuan menjalankan politik. Tapi kalau yang kedua ini adalah birokrasi tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan. Birokrasi itu sangat majemuk gitu ya, beraneka ragam. Ada birokrat yang sekedar mencari nafkah, ada birokrat politik, ada birokrat yang birokrat banget, ada yang teknokratik begitu ya, ada birokrat yang autokratis begitu ya. Sehingga ini pemerintah partai ini ya, yang membawa mandat dari rakyat ini itu sulit gitu ya. Makanya baik cara pandang pertama dan kedua ini menimbulkan satu ketegangan. Dan itu praktek itu di mana-mana ya, di mana-mana terjadi, terutama di negara-negara yang sedang mengalami yang namanya demokratisasi. Dan dulu pada waktu tahun-tahun sebelum tahun 2000, saya suka membaca buku ini ya, The Problem of Democratic Consolidation, ditulis oleh dulu yang saya senangi namanya Juan Linz dan Alfred Stefan ini. Jadi salah satu tantangan dalam konsolidasi demokrasi itu adalah making usable bureaucracy. Bagaimana membuat birokrasi itu bisa dipakai oleh demokrasi yang baru, dan ini memang sangat sulit gitu ya, karena memang perjalanan yang sangat panjang gitu ya. Tapi di sisi lain juga banyak kritik bahwa agenda reformasi birokrasi itu ya terseok-seok. Cara pandangnya banyak sekali. Mengapa bisa begitu ya? Nah, salah satunya ya, ternyata birokrasi ini tidak bisa dianggap sebagai mesin, tapi mereka juga punya interest begitu ya. Jadi birokrasi tidak bisa didisiplinkan, diatur, atau dijadikan sebagai objek banyak reform ya yang datang dari barat begitu ya. Jadi ini yang saya kira kesulitan itu, dan akhirnya demokrasi itu mengalami krisis gitu ya. Apalagi banyak orang yang justru mengatakan bahwa kesalahan atau keburukan yang paling besar dalam pemerintahan partai itu adalah oligarki. Oligarki ya. Ya, jadi ini kalau ada sebuah pertanyaan misalnya, siapa sih yang menghambat kemajuan Indonesia? Kalau Presiden Joko Widodo berujar yang menghambat kemajuan itu adalah birokrasi dan regulasi gitu. Tapi kalau para sarjana ilmu politik, sarjana pemerintahan kelas menengah ngehek gitu ya,
itu malah mengatakan bahwa yang menghambat kemajuan Indonesia itu adalah pemerintahan partai itu, para politisi, atau konsepnya adalah oligarki. Jadi ini debate, ini interpretasi ya. Jadi faktanya bagaimana? Ya orang bisa melihat secara langsung dan sejarah itu yang akan membuktikan gitu ya. Tetapi saya justru ingin mengatakan begini ya, sarjana pemerintahan, sarjana politik itu ya dia harus defense terhadap politik begitu ya, bukan malah justru menggunakan standar malaikat untuk menilai pemerintahan. Kita ini sedang membangun namanya pemerintahan manusia. Pemerintahan manusia itu berbeda dengan pemerintahan setan begitu ya. Pemerintahan setan harus kita hajar. Pemerintahan setan itu yang despotik, oligarki itu setan. Tapi caranya harus kita jadikan pemerintahan manusia, bukan kita jadikan sebagai pemerintahan malaikat. Ya, pemerintahan malaikat itu yang good itu loh, yang jujur, yang terbuka, yang transparan, ya, akuntabel gitu ya. Yang itu muncul dari kaum neoliberal gitu ya. Padahal neoliberalisme itu juga punya setannya juga gitu. Jadi sekalipun malaikat dia tetap manusia, dan manusia juga ada kecenderungannya untuk menjadi setan gitu ya. Tadi di video sebelumnya saya bicara populisme ya. Jadi karena ini krisis demokrasi yang menghadapi birokrasi yang terlalu otonom, maka jalan yang bisa ditempuh oleh pemerintah demokratis, pemerintah partai yang demokratis, mereka dibatasi waktu setiap 5 tahun, maka jalan yang paling mudah ditempuh adalah populisme. Populisme itu bisa kita kritik, tapi dia kan muncul karena sosok birokrasi dan teknokrasi yang terlalu kuat begitu. Vivian Smith itu mengatakan begini ya, yang namanya populisme itu politik tanpa kebijakan, atau politik tanpa administrasi gitu ya, atau istilahnya pemerintah tanpa negara gitu ya. Nah sebaliknya, teknokrasi itu kebijakan atau administrasi tanpa politik. Jadi tidak ketemu, meskipun ini secara filsafat ya ketemu, meskipun dalam praktek itu ya akhirnya kan yang namanya teknokrat itu kan pragmatis, dia akan menyelesaikan. Sehingga mengapa hari-hari ini kan muncul konsep populisme teknokratik. Ya, populis tapi teknokratik. Populis itu gayanya merakyat, seolah-olah merakyat, tapi kebijakannya, cara kerjanya sangat teknokratik. Tetapi populisme teknokratik itu tidak bisa atau tidak mampu menggempur ya, struktur negara tanpa pemerintah, struktur birokrasi yang begitu kuat begitu ya. Sehingga yang namanya, sekali lagi, yang namanya populisme itu tidak menghancurkan atau tidak mengubah struktur birokrasi gitu, tapi melompati ya, melompati seolah-olah ini namanya demokrasi langsung, kemudian membuat kebijakan yang menyentuh rakyat gitu. Tetapi catatan kritisnya adalah membuat kebijakan yang menyenangkan rakyat tapi tidak menolong rakyat. Tapi meskipun demikian, yang populis itu menurut saya lebih menarik lah daripada yang kedua tadi ya. Pemerintahan yang populis itu jauh lebih menarik daripada pemerintahan yang birokratik. Ya, jadi ini memang satu step gitu ya. Konsolidasi demokrasi itu atau demokratisasi itu kan transformasi ya, dari pemerintahan yang birokratik menuju ke pemerintahan yang populis gitu ya. Dan kemudian nanti ke depan akan maju ke pemerintahan yang rakyat, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Ini tantangannya sangat besar gitu ya. Dan nanti akan saya bicarakan pada tema atau pola institusi yang keempat. Saya kira untuk pola institusi yang ketiga, pemerintah tanpa negara, ini saya cukupkan sekian dan terima kasih. Halo para mahasiswa dan warganet, saya mau lanjut ke
tipe yang keempat ya. Jadi saya review sedikit. Tipe institusi relasi kuasa antara negara dan pemerintah, itu tipe yang pertama, itu namanya pola integralisme yang mengarah pada despotisme gitu ya, despotisme gitu aja. Terus yang kedua itu tipe negara tanpa pemerintah, itu namanya birokratisme, kolonialisme begitu ya. Kemudian tipe yang ketiga, ini karena ada kemunculan demokrasi, lalu hadir tipe yang populisme. Jadi demokrasinya belum sempurna, karena tipe kedua dan tipe ketiga ini kan bertengkar begitu ya. Nah, tipe keempat ini jeda, ini tipe yang keempat ini, jadi belum bisa ke tipe yang ideal, tipe yang demokrasi gitu ya. Tapi ini tipe yang teknokratisme. Istilahnya no government, no state. Tidak ada pemerintah, tidak ada negara. Lalu kemana pemerintah sama negaranya gitu? Ya di atas kertas ya adalah, sosoknya juga adalah, tapi ini era setelah tahun 80-an sampai sekarang ini, dan terutama selama era reformasi ini gitu ya, itu kehadiran neoliberalisme, manajerialisme, teknokratisme, ini satu geng sama gitu ya. Jadi ini mereka tidak suka dengan konsep ini ya, konsep pemerintah, konsep negara, tapi mereka rubah menjadi sektor publik. Nah, itulah yang saya sebut tidak ada pemerintah, tidak ada negara gitu ya. Dan itu mereka yang menciptakan. Nah, oleh karena itu konsep no state, no government itu bisa dipandang dari dua sisi ya. Sisi yang pertama itu sisi konservatif. Ya, konservatif dulu. Ini yang dihadirkan oleh kaum neoliberal, oleh kaum manajerialis dan teknokrat. Saya kira literatur tentang neoliberalisme itu sangat banyak dan para sahabat bisa membaca gitu ya. Tapi ada beberapa poin nanti yang saya sampaikan gitu ya. Jadi poinnya yang penting, pemerintah sama negara itu diganti dengan sektor publik. Selain sektor publik itu lalu ada sektor privat dan sektor swasta. Ini memang sektor voluntaris ya, sektor masyarakat. Jadi negara diganti dengan sektor publik begitu ya. Dan ini memang kacau ini. Kata publik di sini itu maknanya berbeda dengan republik, berbeda dengan ruang publik. Jadi ini negara itu hanya dianggap sebagai sektor gitu ya, yang disamakan dengan sektor privat gitu ya. Sektor publik itu ya sektor yang bisa dipublikkan, dibuka secara transparan, akuntabel begitu ya. Jadi dengan teknologi kekuasaan yang mereka miliki, jadi pemerintah negara itu harus dibuka gitu ya. Tapi kalau yang privat tidak dipublikkan, yang privat nggak bisa diintervensi kecuali kalau yang privat itu melanggar hukum, itu baru dihukum. Dan kemudian ada muncul gagasan reformasi sektor publik. Ya, reformasi sektor publik itu yang direform publiknya, bukan privatnya. Karena publiknya yang itu pemerintah negara yang mengandung despotisme, birokratisme ini kan mengganggu kepentingan kapitalisme, mengganggu kepentingan mereka. Ini harus direform dengan obatnya apa? Macam-macam. Ada reinventing government, ada good governance, ada manajemen publik baru begitu ya. Jadi ini yang menjadi resep mereka gitu ya. Dan ini sebenarnya maknanya hollowing out the state.
melubangi negara. Jadi bukan mereform, bukan untuk memperkuat negara, begitu ya, bukan untuk membuat pemerintah yang berdaulat, tapi mereka minggir, gitu ya. Dan neoliberalisme ini kan sebuah ideologi, sebuah cara berpikir mengelola pemerintahan, mengelola negara itu dengan prinsip homo economicus, ya. Homo economicus itu prinsipnya kalau zaman SMP dulu modalnya sedikit, untungnya banyak. Jadi ngirit, hemat, cepat, mudah, pasti, aman, untung besar. Itu model neoliberal begitu ya. Jadi pemerintahan harus begitu. Neoliberal itu tidak suka pada liberalisme klasik yang banyak berbicara tentang demokrasi. Nggak suka. Jadi musuh besar itu ya, musuh besar bagi demokrasi. Bagi neoliberal itu parlemen yang kuat, pemerintah yang kuat, negara yang kuat, pemerintah yang berdaulat, kedaulatan rakyat itu nggak disukai. Sehingga mengapa mereka mengubah kata pemerintah dan negara itu menjadi sektor publik gitu ya. Sektor publik harus direform tadi dengan resep-resep mereka itu ya, dan lebih khusus lagi karena ini ada sektor swasta atau sektor privat, maka reformasi sektor publik itu bisa dibawa ke sektor swasta dengan cara-cara running government like business begitu ya. Tadi ya, yang tadi saya sudah sampaikan, mengelola negara itu ya bisa dengan cara yang dilakukan oleh swasta yang lebih efisien dan untung besar. Tradisi ini tidak mengenal warga, ya, nggak mengenal warga. Padahal warga itu dikenal dalam konstitusi, gitu ya. Tapi yang lebih dikenal adalah pelanggan. Jadi pelanggan itu seperti pembeli. Pembeli adalah raja, jadi harus dilayani. Dan ini saya kira keyakinan ini banyak diterapkan, entah itu untuk pendidikan bagi ASN maupun untuk kuliah-kuliah yang di administrasi publik di pemerintahan gitu ya. Dan memang banyak sarjana pemerintahan menyukai ini gitu ya, sangat menyukai ini kan. Neoliberalisme ini kan sebenarnya tidak sanggup mengubah yang lama, tapi hanya menyepuh, dan ini saya sebut sebagai kolonialisme baru. Orang-orang sarjana pemerintahan itu menyukai reinventing government, menyukai open government, menyukai electronic government, menyukai digital government, gitu ya. Nah, itu untuk siapa? Ya, untuk kepentingan neolib, gitu ya. Jadi kalau yang model ilmu pemerintahan yang model lama itu mewarisi, mengabdi pada kolonial yang lama, yang orientasinya pada perkantoran yang sangat administratif dan birokratik. Kalau sekarang, di zaman sekarang itu mengikuti atau menjadi follower gitu ya, menjadi follower ajaran neoliberalisme yang coraknya manajerialis begitu ya, teknokratik gitu. Jadi tidak suka pada negara yang gede-gede, yang kuat. Jadi mereka nggak butuh yang namanya kedaulatan, tapi yang lebih ditekankan adalah efisiensi, efektivitas, dan begitu ya. Jadi ini merambah di mana-mana. Orang itu tidak pernah bicara tentang bagaimana negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial begitu, tetapi lebih suka bicara tentang manajemen publik gitu ya, yang nanti itu dikelola dengan prinsip-prinsip akuntabilitas begitu ya, lalu transparansi gitu ya, anti korupsi dan seterusnya begitu ya. Pada kuliah yang lain saya pernah menyinggung juga ya soal konsep trust gitu ya. Jadi ini penting. Jadi sektor publik itu harus punya trust. Lalu ukurannya apa? Ukuran trust itu ya. Kalau ini tergantung, kalau neoliberal itu trust itu ukurannya adalah akuntabilitas, akun rekening ya, itu harus bisa dihitung, bisa ditunjukkan secara terbuka, secara transparan dengan
kebebasan informasi publik gitu ya. Tapi kalau konsep yang sejati maka responsibilitas, bukan akuntabilitas gitu ya. Pemerintahan yang demokratik, yang konsep yang asli itu responsibilitas. Responsibilitas itu maknanya adalah tindakan orang-orang atau agen atau institusi yang dipercaya atau memperoleh mandat dari rakyat. Yang dibutuhkan oleh rakyat itu adalah tindakan pemerintah. Hakikatnya apa ya? Hakikatnya pemerintah itu kalau menurut rakyat ya distribusi gitu ya. Nah, konsep distribusi ini tidak disukai oleh orang liberal, oleh orang neoliberal. Itu boros atau tidak hemat gitu ya. Jadi yang trust, yang konsep demokrasi yang pertama itu dasarnya responsibilitas ya. Tindakan. Dan ini diskresi. Ya, diskresi itu keleluasan atau kebijaksanaan. Tetapi bagi kaum neoliberal itu mereka nggak suka dengan konsep diskresi pemerintah ini. Tapi lebih suka pada konsep akuntabilitas, responsibilitas sama transparansi begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ajaran Robert Glickhardt ya. Ini diwanya anti korupsi ini yang disukai para pendekar anti korupsi begitu ya. Jadi menurut rumus itu C sama dengan D plus M minus A. C itu korupsi. Korupsi itu dihasilkan karena diskresi yang terlalu besar, kemudian monopoli yang terlalu besar, tapi minus akuntabilitas. Sehingga resepnya kalau mau anti korupsi ya D sama M-nya dipotong gitu ya. Tinggal lalu kalau anti korupsi itu sama dengan akuntabilitas gitu. Jadi kalau akuntabilitas lalu pemerintah itu bisa dipercaya gitu ya. Nah, ini namanya teori malaikat namanya. Teori malaikat. Malaikat memandang manusia. Pemerintahan malaikat. Tapi saya tidak percaya itu. Jadi tidak ada pemerintahan malaikat. Kalau pemerintahan setan ada, dan kita sedang mau menjadi pemerintahan yang betul-betul manusia. Anti korupsi itu ilmu malaikat, strategi malaikat untuk menangkap setan. Setan itu siapa? Setan itu oligarchs, ya, oligark atau elit atau despot. Ya, koruptor dan sebagainya. Pokoknya yang bertipe setan gitu. Nah, tidak hanya menangkap tapi juga mencegah supaya korupsi itu tidak terjadi, sehingga diciptakan aturan main yang begitu ketat untuk mengawal akuntabilitas sama transparansi itu. Ya, jadi ini maksudnya mau menangkap setan, tetapi karena instrumennya atau teknologi kekuasaannya itu begitu rigid, maka manusia juga kejaring gitu. Jadi ini ibarat kita menjaring ikan gitu ya, yang sebenarnya kita mau menjaring yang besar sehingga jaringnya lubangnya cukup gede-gede, sehingga yang kita tangkap itu yang gede-gede saja gitu. Karena kalau yang kecil belum saatnya untuk ditangkap. Tapi menurut nalar akuntabilitas dan anti korupsi itu jalannya itu dibikin kecil ya, sehingga ikan yang kecil-kecil juga ketangkap gitu ya. Nah, oleh karena itu ini lalu melumpuhkan namanya diskresi ya, diskresi. Oleh karena itu diskurs tentang akuntabilitas sama dengan anti korupsi itu namanya melemahkan negara, melemahkan pemerintah. Kalau yang despotisme, yang korupsi itu merusak, menghancurkan negara. Jadi ini dilema gitu ya. Dilemanya ya di situ. Maka sebenarnya yang paling penting, yang paling awal itu bagaimana kita membuat politik gitu ya, membuat politik supaya pemerintah itu punya kebijaksanaan, ya, punya diskresi untuk melakukan dinamis, ya. Jadi mendinamisir gitu ya negara supaya negara itu hadir untuk melayani dan melindungi warga. Jadi model-modelnya seperti itu ya, dan
Ini sekarang itu luar biasa pengaruhnya neoliberalisme itu, tidak suka monopoli. Monopoli itu artinya pemerintah itu jangan terlibat terlalu jauh. Jadi mereka nggak suka big government ya. Big government itu begini, big government itu misalnya dicontohkan, kalau itu kan warisan dari Franklin Delano Roosevelt ya, pada masa depresi besar tahun 30-an gitu ya. Terus bahkan dia ini menyimpang dari tradisi. Roosevelt itu bisa menjadi presiden sampai yang keempat, meskipun yang keempat itu tidak selesai pada 12 April tahun 45 beliau wafat gitu ya. Dan 12 April yang lalu orang Amerika itu mengenang mengenang 75 tahun wafatnya Roosevelt gitu ya. Yang dikenang bukan hanya Rooseveltnya, tetapi konsep atau legacy dari Roosevelt namanya the big government. Ya. Kalau dalam tradisi Amerika itu kan limited government, pemerintahan yang terbatas. Ini pemerintahan yang besar gitu ya. Pemerintahan yang besar ini ternyata bisa menangani depresi besar, dan kemudian kata orang Amerika itu Roosevelt itu bisa membangun Amerika sebagai kekuatan superpower dunia gitu ya. Dan hari ini gagasan-gagasan mengenai bringing government back in gitu ya, atau menghidupkan atau mengundang kembali FDR itu menjadi sangat ramai di Amerika pada saat pandemi corona ini ya. Jadi mengapa bisa begitu? Karena sejak Ronald Reagan gitu ya, tahun 80-an awal, dia bilang bahwa pemerintah itu bukan solusi bagi masalah kita, karena pemerintah itu adalah bagian dari masalah. Pemerintah itu masalah. Ini aneh juga ini, kepala pemerintahan kok melecehkan pemerintah gitu. Lalu itu yang melandasi dia melakukan privatisasi seperti juga yang dilakukan oleh Margaret Thatcher gitu ya. Apa yang dilakukan oleh dua orang itu, Thatcher di Inggris, kemudian Reagan di Amerika, itu istilahnya menabuh genderang neoliberalisme ya. Meskipun cikal bakalnya itu sudah dimulai di Chile dan pemikirannya sudah dimulai tahun 60-an oleh orang-orang Milton Friedman dan seterusnya begitu ya. Jadi intinya mereka mengarahkan pemerintah itu untuk mengkaji enabling ya, melindungi atau melayani kepentingan pasar. Kalau pasarnya itu macet ya pemerintah harus terlibat gitu ya. Sebenarnya ini kontradiksi betul dengan limited government yang pernah disampaikan oleh liberalisme klasik begitu ya. Karena ini justru neoliberalisme ini kontradiktif, menuntut pemerintah itu supaya lebih aktif gitu ya, untuk menciptakan pasar yang lebih baik, lebih besar begitu. Dan lalu muncul gagasan regulatory state, negara regulator, negara pengatur, bukan negara peraturan, berbeda ya. Negara pengatur ini memungkinkan untuk mengontrol, bagaimana misalnya muncul otoritas jasa keuangan gitu ya. Nanti muncul otoritas-otoritas begitu yang itu di luar dari skema konstitusi begitu ya. Nah, ini yang neolib, dan sekarang dianggap neolib itu gagal gitu ya. Gagal ya. Dia berhasil secara politik tapi gagal secara ekonomi. Sudah banyak kritik gitu ya. Jadi kemajuan atau kekayaan yang mereka raih gitu ya, tapi membawa korban pada sisi ketimpangan, kemiskinan, dan juga melalui ketidakadilan gitu ya. Dan di selain itu modernitas atau kemajuan yang mereka bawa itu akan selalu disertai dengan krisis ancaman ya. Entah itu krisis moneter, krisis ekonomi, krisis lingkungan gitu ya. Sama krisis kesehatan atau pandemi corona pada hari ini gitu ya. Sehingga di mana-mana sedang berdebat, terutama di Amerika ada banyak geng yang berdebat mengenai bagaimana seharusnya gitu. Ada yang mendukung tentang big government gitu ya.
Tapi kaum libertarian, kaum neolib itu tetap punya keyakinan bahwa yang bisa menolong manusia itu adalah pasar bebas, bukan pemerintah. Gitu. Nanti lain lagi di kelompok Social Europe itu mereka punya gagasan tentang demokrasi sosial atau konsep tentang negara kesejahteraan yang menjadi ciri khas penting di Eropa, gitu ya. Saya kira itu dulu yang ini, tapi kurangnya apa ya tadi ya? No government, no state, gitu ya. Ini yang senang adalah pasar atau kelas menengah, gitu ya. Yang paling senang, tapi rakyat yang dirugikan. Jadi bagi kelas menengah, bagi pasar, bagi rakyat jelita lah istilahnya ya. Rakyat jelita itu mereka anti pemerintah. Pemerintah itu banyak mengganggu. Tapi mereka juga meminta pemerintah, kamu harus memfasilitasi kami supaya kami bisa menjadi lebih besar. Karena kami punya kontribusi membayar pajak, menyediakan lapangan pekerjaan dan juga menyediakan pertumbuhan. Gitu ya. Dan krisis pandemi corona ini menjadi pelajaran berharga bahwa ini juga wabah neoliberalisme. Di kuliah yang sebelumnya saya juga sudah mengatakan, saya mengutip Rob Wallace gitu ya, ini big farm make big flu gitu ya. Jadi di antara big farm, big flu itu ada big capital, ada big player, ada big market, ada big data gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Yang itu varian-varian itu, dan yang big yang tadi ya, yang big farm dan sebagainya ini kan merusak lingkungan, lalu dia menyebabkan krisis itu ya. Big capital, big farm itu berbeda dengan big government ya. Karena yang mendukung big farm, big capital itu sangat anti dengan big government. Karena big government menurut mereka itu dianggap melukai kepentingan mereka gitu ya. Dan kita harus kritis melihat itu, diskusinya harus mengarah ke sana. Jadi terlalu rendah kalau kita mendiskusikan tentang penanganan virus corona ini hanya ngomong, pemerintah lambat, pemerintah tidak jujur gitu ya. Kalau orang mengatakan soal-soal itu, berarti itu sedang menjadi bagian dari libertas. Halo para mahasiswa dan warganet, saya lanjut ke tipe yang kelima. Review sedikit ya. Tipe pertama itu despotik, tipe kedua itu birokratik, tipe ketiga itu populis, tipe keempat itu teknokratik neoliberal, manajerialis gitu ya. Tipe yang kelima ini tipe yang demokratik, tipe yang sebenarnya sudah dikonstruksi oleh konstitusi kita. Ya, kita bisa mengatakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial. Ini tipe yang mau kita capai. Dimana kalau kita gambarkan analoginya ya, totalitas tubuh manusia ya, pemerintah itu ibarat kepala. Kepala itu ada matanya, ada telinga, ada mulut, ada hidung, dan yang penting adalah otak. Karena otak itu nanti akan memerintah seluruh tubuh, seluruh organ tubuh untuk bekerja. Dan perintah dari otak ini kan juga memperhatikan hati, memperhatikan kondisi tubuh gitu. Kalau tubuhnya juga sedang lemah gitu ya, pasti otak tidak akan memaksa begitu ya. Jadi totalitas dari tubuh itu disebut negara, dan kemudian pemerintahnya itu terletak di kepala. Itu artinya pemerintahnya berdaulat, negaranya kuat. Pemerintah itu mengatur, mengurus negara agar negara itu memberikan perlindungan kepada warga, termasuk pada bangsa dan juga wilayah gitu ya. Dan sekaligus juga memberikan pelayanan gitu ya. Jadi perlindungan itu berkaitan dengan law and order, hukum dan ketertiban, kemudian yang pelayanan itu terkait dengan distribusi, dan ini nanti menjalankan fungsi welfare.
Jadi urutannya rakyat, pemerintah, negara, warga. Pemerintah ini dibentuk oleh rakyat melalui proses pemilihan umum, dan di sana ada partai politik yang punya gawe mengorganisir suara rakyat itu, dan itulah yang namanya pemerintahan. Gitu ya. Jadi rakyat membentuk pemerintah, pemerintahnya menjadi berdaulat, dan pemerintahnya itu nanti membuat aturan hukum, dan hukum itu nanti akan mengendalikan negara, dan negara menjalankan dua fungsi yang tadi sudah saya sebut. Nah, ini namanya overall atau the whole government gitu ya, keseluruhan pemerintahan gitu. Jadi artinya pemerintahan itu bukan perkantoran yang dilakukan oleh BPD atau oleh camat ya, tapi sebagai satu semesta, sebagai satu totalitas. Memang pemaknaan pemerintahan ini ada dua sisi ya, sisi kontinental dan sisi Anglo-Saxon. Kontinental itu hukum dan administrasi. Ini orientasinya untuk law and order dan sekaligus juga untuk keadilan. Jadi orientasinya hukum, administrasi dan keadilan. Tentu nanti juga akan kesejahteraan juga begitu ya. Dan kemudian kalau Anglo-Saxon itu yang Amerika sama Inggris, ini politik dan administrasi. Jadi nanti kalau itu dua itu digabung, maka itu akan melahirkan kalau di kita namanya negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial. Maknanya di situ ya. Sehingga tapi harus konstruksinya harus dibalik ini ya. Jadi jangan sampai kita ini berbicara pemerintahan mengabaikan politik. Sebaliknya berbicara pemerintahan itu mengabaikan hukum. Jangan hanya politik saja, tapi juga hukum, dan yang ketiga administrasi. Jadi cara membacanya, pemerintahan itu adalah sebuah semesta. Semesta antara politik, hukum, dan administrasi. Urutannya begitu, tidak bisa dibalik. Kalau dibalik itu namanya tidak duduk. Kalau administrasi duluan itu akan membuat namanya negara birokratik, dan bahkan juga nanti akan menjadi teknokratik. Tetapi kalau hukum duluan begitu ya, itu akan tergelincir menjadi negara peraturan gitu ya. Tapi kalau politik tanpa hukum, tanpa administrasi menjadi despotisme. Ini pilihan-pilihan seperti itu yang memang harus kita perhatikan. Ada orang yang mengatakan bahwa pemahaman pemerintahan itu, menurut dia pemerintahan itu harus harus formal gitu ya. Sehingga orang itu mengatakan bahwa pemerintahan desa itu pemerintahan palsu. Loh, mengapa palsu? Berarti ada yang sejati dan ada yang asli begitu ya. Pemerintahan yang sejati itu harus formal gitu ya, harus dipegang oleh ASN, aparat sipil negara, kemudian punya dinas, punya inspektorat dan sebagainya. Nah, menurut dia, desa itu nggak punya itu. Nggak punya dinas, nggak punya inspektorat, nggak punya ASN, sehingga disebut sebagai pemerintahan palsu gitu ya. Padahal kalau kita mengikuti konsepsi itu ya, politik, hukum, dan administrasi, desa itu jelas. Dia punya politik, kepala desanya dipilih secara politik. Dia mengambil keputusan dengan musyawarah, dengan negosiasi gitu ya. Pengambilan keputusan secara politik tentang APBD desa itu namanya proses politik. Menjadi peraturan desa. Peraturan desa nanti diturunkan menjadi berbagai kegiatan dan program, dan itu dijalankan oleh perangkat maupun oleh kelompok-kelompok segmen masyarakat. Itu namanya proses administrasi. Jadi desa itu pemerintah. Desa itu pemerintah. Jadi tidak bisa dia dikatakan sebagai pemerintahan palsu. Kalau ada orang mengatakan desa sebagai pemerintahan palsu, menurut saya yang palsu adalah pengetahuannya. Lalu kenapa palsu gitu? Karena di Indonesia ini memahami pemerintahan itu lebih banyak yang tipe kedua ya, tipe institusi yang kedua ya. Jadi negara tanpa pemerintah. Ini
konsepnya konsep bestur. Jadi memahami pemerintahan itu hanya bestur. Dan lebih lengkap lagi Binnenland Bestuur. Ya, jadi Bestuur ini sebenarnya di Belanda namanya administrasi. Ya, dia memang menjadi bagian kecil dari pemerintahan, tetapi kalau memahami semesta pemerintahan hanya dari Bestuur itu namanya mereduksi. Dan itu yang terjadi seperti yang sudah saya katakan, itu namanya negaranisasi pemerintahan. Pemerintahan itu harus hierarkis, sentralistik gitu ya, formalistik dan birokratik. Jadi kalau tidak mengandung 4 unsur itu, lalu dikatakan sebagai pemerintahan palsu. Ini namanya teori aliran sesat. Dan itulah yang selama ini terjadi. Ya, kita menjadi rapuh. Kita untuk membuat sebagai negara yang betul-betul negara hukum, yang berkedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial, itu kita punya 3 hambatan tadi ya, atau bahkan bisa 4 ya. Hambatan pertama namanya despotisme, ya. Hambatan kedua namanya birokratisme gitu ya. Birokratisme itu yang bestur gitu ya, yang menganggap desa itu sebagai pemerintahan palsu, itu yang aliran besturisme atau namanya birokratisme atau negaranisasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga namanya populisme, dan yang keempat teknokratisme. Ini saya kira yang menjadi distorsi, menjadi hambatan begitu ya. Dan konstitusi memang mengendaki itu tadi, kita ini pemerintah yang berdaulat, lalu negara yang kuat ya, kemudian warganya bermartabat. Jadi kedaulatan pemerintah itu dasarnya adalah daulat rakyat. Tentu saja pemerintah tidak bisa membuat keputusan sendiri gitu ya. Dan oleh karena itu ini ada satu pelajaran tentang formasi negara. Formasi negara ini kan banyak variannya ya. Salah satunya ini nanti berkaitan dengan teorinya Michael Mann. Jadi Michael Mann itu dia membahas tentang 2 kapasitas negara, kapasitas despotisme kapasite atau kapasitas despotik. Yang kedua adalah kapasitas infrastruktural. Dan ada satu tambahan lagi yang disampaikan oleh Claudio Graciun, ya, kapasitas konstitutif. Ya, konstitutif itu negara menjalankan kekuasaan itu bersama, gitu ya, bersama masyarakat. Jadi kalau despotik itu namanya power over, kekuasaan atas, jadi dia orientasinya lebih menindas, lebih otokratik, lebih despotik, dan sekaligus juga menyerap. Jadi sentralismenya itu bukan pada di tangan negara gitu ya, tetapi pada pemerintah. Jadi pemerintah ini melakukan sentralisasi pengambilan keputusan, dan kemudian dia mengambil begitu banyak ini ya, banyak sumber daya dari lokal begitu ya. Nah, yang kedua adalah kapasitas infrastruktural. Ini bagaimana negara itu mengelola logistik untuk pelayanan publik, untuk masuk ke seluruh wilayah dan seluruh masyarakat, termasuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh negara maupun oleh masyarakat. Jadi yang pertama power over, yang kedua power to,